Advanware Plus R7, cara bongkar dan ganti mainboardnya, begini. Yuk simak. Begini proses bongkar dan ganti mainboardnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, share. Belajar bongkar. Hello, what's up? Kembali lagi di channel Hafiz Service at Belajar Bongkar. Kali ini kita ngerjain Advanware Plus R7. Jadi ini kendala ya, laptopnya itu mati total. Tapi kita nggak repair, kali ini kita cuman ganti mainboard aja. Berikut saya kasih cara, ini daily saya aja sih, cara ngebongkar dan ngeganti mainboard Advanware Plus R7. Apakah beda sama R5 nih? Yuk kita simak aja ya. Ini kita buka dulu. Karet di bagian sisi belakang itu sama aja dengan R5 juga, posisinya ada 4 baut di bagian belakangnya ya. Nih. Kenapa nggak cuman ganti mainboard aja di share? Nggak apa-apa sih, saya cuman kasih daily kegiatan saya aja ya. Kalau kalian mau lihat boleh, kalau kalian juga ngerasa nggak ngebutuhin, kalian skip aja, cari video yang lain aja. Saya cuman kasih daily saya aja, kegiatan hari-hari aja ya. Nah, apakah worth kalau kalian mau ngeganti mainboard sendiri? Nanti kita jawab ya. Nah, ini cara bongkarnya sama banget kayak yang R5 sorry. Nah, kondisinya juga nggak ada perbedaan ya. Sepertinya sama aja dengan yang R5. Posisi-posisinya sama aja, baterainya sama aja, jadi hanya berbeda sedikit sih di bagian prosesor yang beda ya. Oke, ini kita buka baterainya nih, udah kebuka. Lanjut kita mau lepasin ini dulu nih, SSD-nya teman-teman ya. Ini udah ada 2 SSD. Jadi peraturan dari Advan itu kalau mau ganti SSD boleh, tapi mesti belanjanya di Advan official atau di service center Advan-nya. Langsung dipasangin di sana. Nggak boleh beli dari luar atau kalian pasang sendiri, itu nggak boleh ya. Atau kalian beli di luar minta langsung pasangin, itu nggak boleh. Jadi itu void, membatalkan garansi teman-teman. Kenapa Advan buat peraturan aneh ya? Menurut saya juga sebenarnya harusnya boleh-boleh aja ya, karena dia sudah sediain 2 slot ya. Dia nganggap kalau udah diganti dengan yang lebih gede itu menyalahin gitu sih. Kalau menurut dari kacamata saya sendiri ya, pandangan saya. Begitu, jadi Advan kalau udah di upgrade sendiri atau ditambahin sendiri di luar belanja dari service center atau di luar dipasangin sama service center, itu nggak bisa, nggak boleh ya, dia membatalkan semua garansi jadinya. Itu sih setahu saya teman-teman ya. Kalian boleh kasih masukan atau kalian boleh sharing di kolom komentar, kalian tambahin aja kalau pendapat saya salah atau kurang lengkap. Kalian bisa berbagi ilmu pengetahuan yang kalian miliki, bisa kalian share di komentar saya aja ya teman-teman ya. Oke, ini kita sama aja kayak ngebongkar yang R5. Kita buka semua baut di bagian sisi sini ya, kiri dan kanan, di bagian bawah juga. Di bawah cooler tadi hanya ada 2 baut aja. Ini kita buka fan coolernya, soket-soketnya di sini untuk keyboard dan subboard kita lepasin juga semuanya teman-teman. Nih di bagian ini ada untuk subboard, ini ada juga untuk mousepad sama fingerprint ya di bagian sini. Oke, ini juga di bagian layar sih yang paling utama ya. Bagian layarnya itu ketutupan sama si engsel ya. Fleksibelnya itu di bawah engsel. Nah, jadi kita mesti angkat juga engselnya ya, teman-teman ya. Nah, oke, ini udah kita buka fleksibelnya di sini. Jadi sebenarnya kalau kalian tanyain worth it atau enggak, kalian misalnya kendala di mainboard, kalian mau ganti mainboard, worth atau enggak, itu enggak ya saya jawab ya, karena harganya mau mendekatin harga unit baru. Jadi unit baru misalkan kalian beli harganya 9 juta, itu mainboardnya bisa ya sekitar 6 jutaan ya kurang lebih ya. Jadi enggak banget ya menurut saya kalau kalian
mending sih kalian beli baru aja, sekitar 5-6 juta gitu harga mainboardnya. Jadi nggak masuk ya, nggak cocok. Kenapa saya ganti ini di support ya, di support. Jadi kita cuman pasangin aja, kita pasang aja, nggak ini sih, dia nggak keluarin biaya yang besar. Jadi si customernya ini free gitu ya. Nah oke, ini kita hanya pasangin aja nih mainboard yang barunya nih, tinggal dipasang. Kalau kalian masih dalam masa garansi sih sebenarnya aman-aman aja ya. Kalian bisa ditanggung dapat mainboard baru dari si Advan juga. Nah kalau kalian nggak mau garansi habis nih, semisal ya, kalian bisa perpanjang dengan asuransi. Tapi pasangnya sebelum garansi habis teman-teman. Ada asuransinya untuk ini, extend warranty namanya, biasanya ada hitungannya sendiri. Jadi tapi kalau yang asuransi begitu dia nggak bisa klaim pecah biasanya teman-teman. Kalau extend warranty itu hanya menjalankan sesuai ketentuan garansi. Jadi kalau misalkan pecah itu nggak bisa. Kalau yang asuransi yang all rest itu biasa, itu memang bisa untuk pecah teman-teman. Tapi saya nggak tahu dia sampai ke mesin juga atau enggak, tuh saya kurang tahu juga ya. Oke, ini udah kita masukin lagi nih mainboard barunya, tinggal kita pasang lagi aja nih. Nah, yang kita harus lakuin pertama-tama itu pastikan posisinya udah tepat banget ya, udah rapat banget, nggak ada yang longgar atau nggak pas gitu ya. Nah, kita ulangin lagi posisinya, kita buat senyaman mungkin ya. Untuk kedudukannya itu sudah masuk semua, jadi dia nggak ini ya, nggak bakalan bikin error nantinya. Nah ini yang pertama kita pasang bagian cooler ya, fan coolernya kita pasang dulu nih biar nggak kelewat nih. Biasanya suka keskip nih, saya suka ketinggalan beberapa kali saya pasang, saya lupa pasang salah satu fan coolernya nih. Jadi kali ini kita duluanin ya, kita pasang yang paling duluan dia ya. Oke, kalau sudah kita pasang aja yang sebelah kiri nih sekalian nih, biar nggak keskip ya. Lanjutnya kita mulai perlahan kita kasih baut ya, kita baut perlahan, lalu kita pasang ini fleksibel LCD teman-teman. Jadi ini yang menghubungkan antara LCD dan mainboard. Kalau sudah kita pasang fleksibelnya, lanjut kita kunci lagi ya engselnya. Ini perlu diingat ya, dia hanya 3 baut yang dipasang. Di bagian belakang 2 dan di bagian depan ini 1. Di bagian yang sisi ngarah ke kiri itu nggak dipasang ya, karena itu nabraknya sama baterai cover. Bukan baterai cover ya, cover mainboard, cover mesin ya. Nah oke, kalau sudah ini kita lanjut ngarah ke area subboard nih. Ini fleksibel subboard, lalu kita pasang juga ini fleksibel keyboardnya. Nah kalau masalah teknis saya nggak terlalu dalam ya paham. Ini saya masalah teori saya juga nggak terlalu paham, karena saya nggak ngikutin pelatihan khusus gitu ya, saya otodidak aja nih. Jadi hanya ya ilmunya juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Kalau bongkar pasang sih kayak saya bisa ngajarin ya teman-teman ya. Nah oke, ini udah kita pasang. Kalau lanjutannya kita pasang baterainya ya teman-teman. Di sini baterainya kita baut juga. Oke, lanjutnya kita bagian bawahnya juga kita baut. Di sini ada 2 ya, di bagian sisi bawahnya. Nah ini tahapnya udah mau kelar ya teman-teman ya. Ini udah sekitar berapa ya, sekitar 80% teman-teman. Kita tinggal pasang beberapa pendukung seperti ini nih. Ini bagian modul buat wifi ya. Jadi ini penguat sinyal wifi. Kalau di teknologi sekarang biasa disebut LoRa juga ya teman-teman ya. Nah oke, ini kita pasang juga
SSD-nya. Kita baut juga SSD-nya, lanjut kita baut lagi nih SSD yang keduanya nih teman-teman. Jadi dia udah ditambahin 2 SSD biar apa ya, makin banyak penyimpanannya. Nah, tapi memang dari sananya kan udah ada ya memang tambahan buat bisa 2 SSD ya. Jadi kalian tinggal kalau mau tambah ya langsung belanja aja, tapi catatannya kalian mesti belinya di Advance Center ya. Setahu saya begitu ya rulesnya ya kalau untuk Advance sendiri ya, peraturannya ya. Oke, ini kita pasang heatsink lagi. Lanjutnya kita tambahin sedikit di sini thermalnya. Ini sebenarnya sudah ada ya thermal bawaan dari mainboardnya, cuman kurang banyak ya. Jadi kita tambahin aja biar tambah banyak. Nah, untuk yang tanya kemarin gimana cara ganti thermal, kalian tinggal bersihin aja thermal lamanya nih. Buka aja heatsinknya, lalu kalian tambahin thermal yang baru. Sesimpel itu. Yang penting kalian bisa aja ngebongkar covernya, karena covernya itu terbuat dari bahan material yang semacam besi gitu ya. Apa sih, metal, besi campuran gitu ya teman-teman ya. Nah itu keras banget, kalau belum pernah dibongkar itu sulit banget. Nah ini nih yang saya bilang materialnya kayak besi apa ya, besi campuran gitu ya. Nah di sini keras banget, kalau belum pernah dibongkar kalian butuh effort banget. Nih kita cobain dulu ya nyala atau enggak ya. Nah kalau udah oke ini tinggal kita tungguin aja, lalu kita baut cover mesinnya. Buat teman-teman yang masih terus nonton sampai di durasi ini, makasih banyak ya. Kalian juga jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Karena dengan cara dukungan kalian itu, kalian bikin channel ini terus berkembang dan tumbuh ya tentunya teman-teman ya. Oke, buat yang udah subscribe terima kasih teman-teman. Kalian juga jangan lupa aktifin notifikasi biar kalian dapat update terbaru tentang channel belajar bongkar ini ya. Ini udah nyala laptopnya. Udah nih tinggal kita baut aja. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya ya. Bye bye, see you next video.